saat kita bersekolah dulu, guru biasa, ya, guru yang biasa hanya memberitahu, gitu ya. Guru yang baik akan menjelaskan, guru yang sangat baik akan menunjukkan, dan guru yang hebat akan menginspirasi. Maka saya mengajak ibu bapak, saudari-saudara untuk merenungkan teks dari Injil Markus tadi, perjalanan Yesus ke Kapernaum. Slide berikutnya akan ditayangkan perikop Injil Markus secara utuh. Saya mengundang ibu bapak sekalian, slide berikutnya, untuk mencari, menemukan kata-kata mana, kata atau kalimat mana yang dianggap bahwa itu merupakan ayat emas, gitu ya. Kata atau kalimat mana yang dianggap ibu bapak sebagai kalimat yang menarik, kata yang menarik, atau sebagai kata emas. Monggo. Ini bebas, tidak ada yang salah, semua jawaban benar. Upahnya besar di surga. Monggo, ada yang mau mencoba? Kak, saya Pak. Ya, boleh. Ini Hans ya? Iya Pak. Oke, Hans. Kata atau kalimat yang menarik? Menarik. Tapi Yesus menghardiknya. Katanya, diam, keluarlah daripadanya. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Baik, terima kasih Hans. Sudah diwakili oleh remaja kita dari Rekat. Yang oma-opa enggak boleh kalah saingan sama Hans. Monggo. Ada yang mau mencoba? Pak Agus, tadi yang sudah membaca, Pak Antoni. Mas Rengga, Nggih, saya belum monggo. oma, tapi boleh ya? Dalam? Saya belum oma, tapi boleh jawab ya? Oh, boleh. Boleh, monggo Mbak Regina. Ya, saya tertarik dengan ini. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Itu Mas Rengga. Oke, baik. Terima kasih Mbak Regina. Aku tahu siapa engkau. Ya. Itu yang di mana? Saya masih mencari ini. Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Ini ya. Ya. Ya, atasnya yang Hans tadi. Baik, terima kasih Mbak Regina. Ibu bapak yang lain mungkin? Nggak usah takut salah, monggo. Hadiahnya upah besar di surga. Ya. Ya, saya Mas Rengga. Nggih, Pak Amin. Ia berkata-kata dengan kuasa. Ia berkata-kata dengan kuasa. Ia berkata-kata dengan kuasa. Oke, baik. Terima kasih Pak Amin. Kata atau kalimat yang dipilih Pak Amin, ia berkata-kata dengan kuasa. Satu lagi mungkin, Ibu Bapak bebas, monggo. Bu Wijaya boleh, enggak usah takut salah.
Bu Budi boleh, Bu Toni boleh. Hanya memilih dan membacakan 3 kali ya. Memilih dan membacakan 3 kali. Cukup? Ada lagi yang mau menambahkan? Baik, kalau dirasa cukup, saya akan melanjutkan. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, ketika Ibu Bapak sekalian diminta untuk memilih kata atau kalimat yang menarik, atau mungkin sebagai ayat emasnya, gitu ya. Kita secara keseluruhan dalam perikop ini juga mengenal ya, pribadi Yesus yang berbeda. Maka tadi dalam ungkapan sebelumnya, seorang guru yang biasa hanya akan memberitahu, guru yang baik akan menjelaskan, guru yang sangat baik akan menunjukkan, maka guru yang hebat akan menginspirasi. Bahwa Yesus di sini dapat kita gambarkan sebagai guru yang hebat. Guru yang menginspirasi kita semua. Buktinya apa? Buktinya sampai sekarang kita masih setia ikut Gusti Yesus, ikut bersama Tuhan Yesus. Lewat pengajaran-pengajaran Yesus yang memang berbeda dengan pengajaran guru-guru yang biasa. Bukan hanya soal isi, Ibu Bapak, bukan hanya soal isi, melainkan karena wibawa dan dampak yang muncul dari pengajaran Tuhan Yesus. Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Sehingga pengajarannya mampu menyentuh relung-relung hati para pendengarnya. Dan mereka kagum kepadanya. Maka bila kita membaca, mendengarkan, dan juga melihat video tadi, akan timbul pertanyaan, apa yang saya rasakan seandainya saya, panjenengan semuanya turut hadir bersama orang banyak mendengarkan Yesus dalam peristiwa tadi. Ini bisa direfleksikan dan jawabannya tidak usah diungkapkan, tapi disimpan dalam hati. Apa yang aku rasakan seandainya aku ada, turut hadir bersama orang banyak mendengarkan Yesus dalam peristiwa di Kapernaum. Yesus sebagai seorang yang menginspirasi, guru yang menginspirasi. Maka ketika dihadapkan pada sebuah pengajaran Yesus, apakah ajarannya ini benar-benar membawa sesuatu yang baik buatku? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, Yesus mengajarnya ini berbeda dengan guru-guru biasa atau guru-guru lain. Bukan hanya soal isi, melainkan karena soal kewibawaan dan dampak dari pengajarannya. Maka pada poin yang kedua, apakah ajaran Yesus bagiku lebih berwibawa daripada ajaran guru lain? Kembali kita merenungkan, kita merefleksikan dalam diri kita, Yesus iku sakjane sopo? Siapakah Yesus buat saya, buat pribadiku?
karena ini adalah penilaian masing-masing, gitu ya. Penerimaan masing-masing. Apakah ajaran Yesus bagiku lebih berwibawa daripada ajaran guru yang lain? Maka ketika melihat pengajaran Yesus dengan pengajaran guru-guru yang lain, terutama bagaimana Yesus mengatasi segala problematika saat itu, gitu ya. Bagaimana Yesus menyembuhkan, bagaimana Yesus menghidupkan kembali orang yang sudah mati, dan kalau dalam perikop ini bagaimana Yesus sampai mengusir roh jahat, ya. Kita masuk dalam poin yang ketiga, apakah contoh dalam hidupku soal Yesus mengatasi kuasa kejahatan dalam diriku. Maka bukan hanya soal kita kemasukan roh jahat, gitu ya. Baru kita belajar bagaimana Yesus mengusir roh, gitu ya. Bukan. Tapi mengatasi kuasa kejahatan dalam diriku bisa bermacam-macam contoh. Mungkin bagaimana aku dalam mengendalikan diriku, mengendalikan emosi jiwaku. Nah, ini suatu bentuk, ya mungkin kejahatan-kejahatan yang perlu kita atasi. Dan tentunya melibatkan Tuhan. Ibu, Bapak, Saudari-saudari yang terkasih, pada slide berikutnya, Paus Fransiskus mengingatkan kita untuk mengenal Yesus itu diperlukan pertama-tama bukan mempelajari tentang Dia, bukan mempelajari tentang siapa Yesus, gitu ya. Melainkan bagaimana kita hidup sebagai murid-muridnya. Dan dalam perjalanan bersama Yesus, kita belajar tentang siapakah Dia. Kita justru mengenalnya dalam perjumpaan dengan Yesus, Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita setiap hari. Dalam kemenangan maupun kelemahan kita. Maka contoh yang tadi soal bagaimana kita mengatasi mungkin kelemahan-kelemahan kita, nah ini juga hal yang mau disampaikan oleh Bapak Paus, bagaimana kita mengatasi kemenangan maupun kelemahan kita. Dan kita masuk dalam penegasan kitab suci. Hampir sama dengan renungan yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa dalam kuasa pengajarannya, Yesus berbeda dengan guru-guru yang lain. Dalam slide berikutnya, kita melihat bagaimana pengajaran untuk kondisi saat ini, di mana wabah COVID Corona menghendaki supaya kita belajarnya, kalau kita mengamati atau melihat anak atau cucu kita, gitu ya, belajarnya secara online, secara daring. Beberapa memang sudah ada yang secara offline, gitu ya. Maka dengan berbagai macam alat yang canggih-canggih, ada handphone, ada laptop, ada tab, dan lain sebagainya, internet, ya, pengajaran guru saat ini, gitu ya, itu sudah jauh berbeda, lebih canggih dibandingkan Yesus pada zaman itu, di mana semuanya serba terbatas. Namun, Ibu Bapak, pada slide berikutnya, yang menjadi ayat emas, bahwa mereka takjub mendengarkan pengajarannya. Ya. Orang-orang di sekitar Yesus, orang-orang yang ada di sana, di Kapernaum, takjub mendengarkan pengajarannya. Karena apa? Karena ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Ya, Yesus mengajar sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada slide berikutnya, gambar Yesus yang sedang mengajar
dengan penuh kuasa, ya. Yesus mengajar murid-muridnya, slide berikutnya, sehingga pengajarannya mampu menyentuh para murid hingga ke relung hati yang paling dalam. Ya. Jadi yang mendengarkan ini sampai tersentuh akan pengajaran Tuhan Yesus. Dan mereka juga kagum kepada Yesus. Hingga pada slide berikutnya, di waktu yang bersamaan, tadi kalau kita membaca, mendengar, dan melihat video, ada orang yang kerasukan roh jahat. Di saat yang bersamaan, saat Yesus mengajar, ada orang yang kerasukan roh jahat. Tapi apa yang terjadi, Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, pada slide berikutnya, roh jahat tersebut takut. Ya. Roh jahat tersebut takut karena ada Yesus di sampingnya. Ya. Ada Yesus di sampingnya. Dan kata-kata Yesus yang tadi sudah disampaikan, Yesus menghardik, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Hanya kata-kata itu, diam, keluarlah daripadanya. Yesus menghardik roh jahat, dan roh jahat itu pun juga tahu bahwa Yesus ini kudus dari Allah. Sehingga apa yang terjadi, Ibu Bapak, dalam perikop tadi, ya, dalam bacaan tadi, setelah Yesus berkata diam dan keluarlah daripadanya, roh jahat itu menggoncang-goncangkan orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, roh jahat keluar daripada orang yang dirasukinya. Sehingga orang-orang yang di sana menjadi takjub, atau mungkin kalau bahasa sekarang kaget gitu ya. Takjub akan kuasa Yesus. Sampai tadi ada yang menyampaikan juga, apakah ini suatu ajaran baru? Ya, karena ia dapat berkata-kata dengan kuasa. Ibu Bapak, saudari-saudari yang terkasih, kita menjadi sadar bahwa dalam kehidupan kita akan selalu dihadapkan pada sebuah pilihan, ya, dihadapkan pada sebuah pilihan untuk mau ikut dengan Yesus atau tidak. Maka kalau melihat pengajaran Yesus yang penuh wibawa, gitu ya, akan menggetarkan setiap orang yang mendengarkannya. Masih ragukah kita akan pengajaran Tuhan Yesus? Masih tidak percayakah kita akan kuasa dari Tuhan Yesus? Sampai-sampai Yesus mampu untuk menggetarkan kuasa jahat yang mempengaruhi manusia. Dan terkadang kita pun juga tidak lepas dari kuasa jahat. Ya, tidak lepas dari kuasa jahat. Maka saya mengajak Ibu Bapak, saudari-saudara sekalian, kita sebagai murid Tuhan Yesus juga perlu meneladan akan apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan, yaitu untuk menjadi guru, tapi dalam arti guru bagi diri kita sendiri, di mana kita harus bisa menguasai diri kita. Kita harus bisa membuat diri kita menjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Maka bila kita sudah menjalankan semuanya, berjalan sesuai dengan nilai-nilai positif dalam kehidupan ini, kita akan senantiasa mendapatkan berkat dan perlindungan. Apakah semudah itu? Tentu tidak,
Ibu Bapak, bahwa banyak kerikil-kerikil cobaan yang senantiasa menghadapi atau menghadang kita. Terlebih dalam masa sekarang ini, kita dihadapkan bersama-sama dengan pandemi yang kita tidak tahu akan berakhir sampai kapan. Namun dalam suasana batin penuh kepasrahan terhadap kuasa Tuhan, kita diajak untuk menyerahkan seluruh hidup kita, berserah akan kehendak Tuhan, supaya kita dimampukan untuk menguasai diri kita, untuk kita mengikuti jalan Tuhan Yesus, menjadi guru yang baik untuk diri kita masing-masing. Kita diajak bersama-sama untuk bagaimana kita meneladan sikap Yesus dalam menghardik setan, mungkin dalam kerikil-kerikil tadi, menghadapi bagaimana kita melewati setiap cobaan untuk kita tetap terus mau mengikuti Yesus sebagai pegangan hidupku. Sampai kapan? Sampai akhir hayat kita. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita hening sejenak, kita meresapi setiap apa yang telah kita baca, kita dengar, dan kita dalami bersama. Semoga berkat dan kasih Allah beserta kita. Amin.